semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Ainul Hakim, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan revolusioner, yaitu masa depan uang. Di era di mana bank sentral bisa mencetak uang tak terbatas, banyak orang mulai mempertanyakan kembali fondasi sistem keuangan kita. Dan disinilah sebuah buku menarik muncul di permukaan. Ini dia Hard Money Revolution, Bitcoin versus emas untuk menguasai ekonomi global, karya Ade Andri Hendriadi. Buku ini bukan hanya sekedar pembandingan, namun juga sebuah panduan komprehensif yang mengupas tuntas pertarungan antara dua bentuk uang paling tangguh, emas tradisional dan Bitcoin sebagai pendatang baru digital. Selama 20 menit ke depan, kita akan membedah buku ini mulai dari filosofi dasar, perbandingan karakteristik, hingga visi masa depan di mana kedua aset ini mungkin akan berdampingan. Siap untuk revolusi? Mari kita mulai. Di bagian pertama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu hard money. Menurut penulis, hard money atau mata uang keras adalah bentuk uang yang memiliki intrinsik dan tahan terhadap devaluasi sepanjang waktu. Ini sangat berbeda dengan uang fiat yang kita gunakan sehari-hari, yang nilainya bergantung pada kepercayaan dan kebijakan pemerintah. Penulis menggarisbawahi beberapa kriteria penting untuk sebuah mata uang bisa disebut hard money. Yang pertama, kelangkaan. Pasokannya alami atau terkontrol. Lalu yang kedua, durabilitas. Tahan lama baik secara fisik maupun digital. Lalu yang ketiga, fungibilitas. Setiap unitnya dapat dipertukarkan secara setara. Lalu yang terakhir, portabilitas, mudah dipindahkan dan disimpan. Buku ini menjelaskan bahwa sejarah uang telah berevolusi dari barter ke uang komoditas seperti garam dan logam mulia hingga uang fiat yang pada awalnya didukung oleh emas ataupun perak. Setelah tahun 1971, dunia beralih ke sistem uang fiat yang tidak lagi didukung oleh logam mulia. Dan di era digital ini, kebutuhan akan hard money justru semakin relevan. Mengapa? Karena ekonomi global yang semakin terkoneksi membutuhkan sistem moneter yang dapat dipercaya, transparan, dan tahan terhadap manipulasi. Maka, disinilah peran emas dan Bitcoin menjadi sentral. Emas mewakili hard money tradisional yang telah teruji ribuan tahun lamanya, sementara Bitcoin menawarkan solusi inovatif untuk tantangan ekonomi digital. Keduanya memiliki karakteristik hard money yang kuat, kelangkaan yang dapat diprediksi, tidak dapat dipalsukan, dan bebas dari kontrol terpusat. Emas telah menjadi standar kekayaan. Sejak peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, emas sudah digunakan sebagai alat tukar dan standar perdagangan internasional. Kekilauannya tidak pernah pudar, dan sebuah koin emas dari masa Romawi kuno masih mempertahankan nilainya hingga saat ini. Lalu, apa yang membuat emas begitu istimewa? Yang pertama, ketahanan nilai. 1 ons emas bisa membeli setelan jas yang baik di masa Romawi dan masih bisa melakukannya hingga hari ini.
fenomena ini menunjukkan stabilitas nilai emas yang sangat luar biasa. Lalu yang kedua itu kelangkaan alami. Pasokan emas baru terbatas pada hasil penambangan yang prosesnya semakin sulit dan mahal. Pertumbuhan pasokan tahunan hanya sekitar 1,5%, menciptakan kredibilitas yang langka. Lalu yang ketiga, aset cadangan. Emas menjadi komponen penting dalam strategi diversifikasi portofolio investasi dan terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia. Namun, emas juga memiliki tantangannya di era modern. Penyimpanan dan pengangkutan emas fisik memerlukan infrastruktur keamanan yang mahal. Selain itu, transaksi dengan emas fisik kurang praktis untuk pembayaran sehari-hari. Meskipun ada inovasi seperti tokenisasi emas untuk menjembatani kesenjangan ini, keterbatasan fisik tetap menjadi kendala. Lalu apa yang membuat Bitcoin cocok sebagai hard money di era digital? Kelangkaan yang terprogram. Kode Bitcoin membatasi pasokan maksimum pada 21 juta unit, sebuah batasan yang ditegakkan oleh konsensus jaringan dan kriptografi. Lalu yang kedua ada transparansi dan prediktabilitas. Setiap transaksi tercatat di blockchain publik dan jadwal penerbitan Bitcoin baru telah ditentukan sejak awal. Yang ketiga, desentralisasi. Jaringan Bitcoin beroperasi di ribuan node di seluruh dunia, sehingga tidak ada titik gagalan tunggal yang dapat melumpuhkan sistem. Lalu yang keempat, probabilitas dan divisibilitas sempurna. Bitcoin senilai miliaran dolar dapat ditransfer ke seberang dunia dalam hitungan menit dengan biaya yang relatif kecil. Bahkan seluruh kekayaan dapat dibawa hanya dengan mengingat 12 kata dari Bitcoin. Lalu, pada tahun 2008, di tengah krisis finansial global, sebuah white paper revolusioner muncul. Ditulis oleh Satoshi Nakamoto, dokumen tersebut menjelaskan sistem pembayaran elektronik peer-to-peer yang kita kenal sebagai Bitcoin. Bitcoin dirancang sebagai solusi teknologi untuk masalah ekonomi politik, yaitu pencetakan uang tanpa batas oleh bank sentral. Buku ini juga membahas tantangan yang dihadapi Bitcoin. Volatilitas harga masih menjadi kekhawatiran utama. Regulasi yang tidak seragam di berbagai negara menciptakan ketidakpastian hukum dan konsumsi energi untuk mining juga menjadi isu kontroversial. Namun, penulis menegaskan bahwa inovasi tersebut bermunculan untuk mengatasi tantangan ini. Jadi, mana yang lebih unggul? Emaskah atau Bitcoin kah? Buku ini secara komprehensif membandingkan keduanya, yaitu penyimpanan nilai. Emas memiliki sejarah tak tertandingi selama 5.000 plus tahun sebagai penyimpanan nilai. Bitcoin meskipun baru telah menunjukkan potensi luar biasa dengan kelangkaan digital yang bahkan lebih ketat dari emas. Lalu likuiditas dan probabilitas. Emas diperdagangkan di pasar yang regulasinya dengan spread yang besar. Bitcoin menawarkan likuiditas 24/7 dengan biaya transaksi minimal dan probabilitas yang sempurna. Lalu keamanan. Keamanan emas bergantung pada keamanan fisik, sementara keamanan Bitcoin mengandalkan kriptografi dan jaringan yang terdesentralisasi. Lalu likuiditas dan portabilitas.
Emas diperdagangkan di pasar yang regulasinya dengan spread yang besar. Bitcoin menawarkan likuiditas 24 jam dengan biaya transaksi minimal dan portabilitas yang sempurna. Lalu yang ketiga itu keamanan. Keamanan emas bergantung pada keamanan fisik, sementara keamanan Bitcoin mengandalkan kriptografi dan jaringan yang terdesentralisasi. Lalu yang terakhir, volatilitas. Emas memiliki volatilitas yang jauh lebih rendah karena kapitalisasi pasarnya jauh lebih besar. Volatilitas Bitcoin masih tinggi, tapi para pendukungnya berpendapat ini adalah wajar untuk aset baru yang sedang mencari harga ekuilibriumnya. Buku ini juga menyoroti peran kedua aset sebagai pengganti uang fiat. Penulis menjelaskan mengapa sistem fiat menunjukkan kelemahan di era digital, seperti transaksi lintas batas yang rumit dan devaluasi sistematis. Bitcoin muncul sebagai alternatif yang menjanjikan dengan pasokan terbatas dan infrastruktur global yang terdesentralisasi. Sementara itu, emas tetap menjadi aset cadangan yang dapat diandalkan oleh bank sentral. Lalu, mana yang akan menyelesaikan krisis Fed global? Penulis berpendapat bahwa solusi optimal mungkin melibatkan peran komplementer dari keduanya. Emas dapat berfungsi sebagai cadangan nilai jangka panjang dan jangka stabilitas, sementara Bitcoin menyediakan infrastruktur yang transaksi digital yang lebih efisien. Mari kita menatap ke tahun 2050. Penulis melihat adanya kemungkinan konvergensi emas dapat terintegrasi dengan teknologi blockchain melalui tokenisasi, menggabungkan andalan fisik dengan kemudahan digital. Sementara itu, Bitcoin terus berkembang dengan teknologi scaling seperti Lightning Network. Jadi, mana yang akan bertahan? Bitcoin kah atau emas kah? Menurut penulis, masa depan hard money kemungkinan besar tidak akan ditentukan oleh dominasi salah satu aset, namun melainkan oleh bagaimana keduanya dapat berfungsi bersamaan dalam sistem keuangan yang lebih kompleks dan beragam. Bitcoin mungkin akan menjadi dominasi dalam transaksi digital dan aplikasi terdesentralisasi, sementara emas akan mempertahankan perannya sebagai cadangan nilai jangka panjang dan safe haven tradisional. Kombinasi keduanya dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih tangguh dan adaptif. Buku ini adalah panduan yang sangat berharga bagi siapapun yang ingin memahami lanskap keuangan yang terus berubah. Ini mengajarkan kita untuk berpikir melampaui uang fiat dan mempertimbangkan aset-aset yang memiliki fondasi yang lebih kuat dan tahan lama. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan revolusioner ini. Sampai jumpa.